Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik mewaspadai pengaruh yang merusak dalam pelayanan. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari Matius 23 ayat 28, terjemahan baru kedua, yang berbunyi demikian. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kelaliman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan kembali melanjutkan perenungan kita tentang hal-hal yang perlu kita waspadai dalam pelayanan kita. Dalam renungan sebelumnya kita telah diingatkan untuk tidak mengabaikan hal-hal esensial dalam pelayanan seperti keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita dalam 4 ayat selanjutnya, yaitu ayat 25-28. Dalam ayat 25, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai orang munafik, karena mereka hanya memperhatikan kebersihan lahiriah atau bagian luar dari cawan dan pinggan, namun mengabaikan isi hati mereka yang penuh dengan keserakahan dan kejahatan. Dalam pasal ini, berulang kali Yesus berkata, "Celakalah," sebagai bentuk seruan duka yang menunjukkan murka Allah kepada ahli Taurat dan orang Farisi yang hatinya penuh dengan penindasan dan perampasan akan hak orang lain. Yesus pun memakai kata kerakusan untuk menunjukkan ketidakmampuan para ahli Taurat dan orang Farisi dalam mengendalikan hawa nafsu dan keinginan duniawi mereka. Sekali lagi, Yesus menyebut orang Farisi sebagai orang yang buta karena mereka tidak dapat melihat kebenaran rohani. Dan kepada mereka, Yesus memberikan sebuah perintah untuk membersihkan terlebih dahulu bagian dalam dari cawan itu, sebagai bentuk dari metafora untuk membersihkan hati dan pikiran dari segala bentuk kejahatan. Dengan kata lain, motivasi dalam melayani jauh lebih penting dalam melakukan pelayanan kepada Tuhan. Dalam kedua ayat berikutnya, Yesus menggunakan perumpamaan kuburan yang dilabur putih, yang merupakan simbol kemunafikan, menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tampak baik dan suci di luar, tapi sebenarnya mereka penuh dengan kebusukan dan kemunafikan di dalam. Tulang belulang dan segala kotoran di dalam kuburan yang melambangkan kebusukan dan kemunafikan yang ada di dalam hati orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi, sekali lagi, Yesus menegur mereka akan kemunafikan mereka. Mereka tampak baik di luar, tetapi sebenarnya jauh di dalam hati mereka, mereka tidak memiliki hati yang murni dan tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin kita akan berkata bahwa hal-hal yang demikian hanya ditujukan kepada ahli Taurat dan orang Farisi saja. Dalam hal ini, pada hamba-hamba Tuhan saja, tetapi ternyata tidaklah demikian. Tuhan Yesus menghimbau setiap orang yang melayaninya akan mendapatkan godaan untuk menampilkan kesalehan. Mungkin kita akan menampilkan diri sebagai orang yang saleh dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi sebenarnya kita memiliki motivasi yang salah, seperti mencari ketenaran, kekuasaan, dan pengaruh. Kita dapat menggunakan bahasa yang indah dan retoris dalam khotbah, ceramah, ataupun doa. Tetapi semua itu kosong karena kita tidak memiliki kasih sayang dan empati terhadap jemaat. Kita mungkin menerima banyak pujian dan sanjungan dari jemaat, tetapi tidak memiliki integritas dan tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita mungkin menggunakan media sosial untuk menampilkan diri sebagai orang yang saleh dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi sebenarnya kita tidak memiliki kehidupan yang saleh.
dan sekali lagi kita tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita dapat menghindari hal-hal tersebut dengan berusaha untuk memahami kelemahan dan kekuatan diri kita sendiri, serta memiliki kesadaran akan kebutuhan untuk terus-menerus memperbaiki diri. Kita harus memiliki rekan yang tanpa ragu dapat menilai kita dalam pelayanan yang dipercayakan kepada kita, seperti mentor atau teman yang dapat memberikan saran untuk pengembangan diri kita dalam pelayanan. Dan yang terakhir, hubungan pribadi kita dengan Tuhan harus tetap menjadi prioritas utama dalam pelayanan yang kita lakukan. Dan kita harus terus-menerus cari kehendak Tuhan dalam kehidupan dan pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama: apakah kita memiliki hati yang bersih dalam mengerjakan pelayanan yang dipercayakan kepada kita? Atau apakah masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya yang tersimpan jauh di dalam lubuk hati kita? Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami sadar sepenuhnya bahwa kami memiliki banyak kelemahan dan juga hal-hal yang tidak berkenan di dalam hati kami. Oleh sebab itu, dalam anugerah-Mu kami meminta agar Engkau berkenan untuk terus membersihkan hati kami dan membuat kami menjadi hamba-hamba yang memiliki integritas. Dan yang terlebih penting, Engkau mendapati kami berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.